Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Pratiwi, NIM A1E119041 R001 semester 4, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama yaitu ada rasional. Rasional merupakan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah ataupun madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dengan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat ataupun hal-hal lain yang dianggap relevan. Yang berikutnya yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintahan, daerah hingga satuan pendidikan. Sebagai contoh yang pertama yaitu pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Kemudian yang kedua yaitu konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang ketiga yaitu ada visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan yang diwujudkan program bimbingan dan konseling bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Bisa kita lihat contohnya visi dan misi SMA Negeri 9 Kota Jambi. Yang pertama untuk visi, terwujudnya sekolah unggul yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian ada misinya yaitu yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut. Kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Ketiga, menyiapkan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat, penyelenggaraan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan penguasaan. Kemudian yang kelima yaitu ada kompetensi yang dipersyaratkan dunia usaha ataupun dunia industri. Yang keenam, mempersiapkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Keenam yaitu mempersiapkan ataupun meningkatkan kerjasama dengan DU atau DI, tidak tahu. Yang ketujuh yaitu untuk mengantar siswa memasuki dunia kerja. Kesembilan, membekali siswa dengan peraturan tentang integritas dan budaya bersih, sehat di lingkungan sekolah. Yang terakhir, dan masyarakat melalui pembelajaran di kelas dan pengembangan diri. Yang kedua yaitu visi misi bimbingan dan konseling di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Untuk visinya yaitu mengentaskan siswa dalam sekolah unggul yang peduli dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan layanan
dan konseling yang memandirikan peserta didik. Yang keempat yaitu deskripsi berdasarkan pendekatan rumusan hasil need assessment ataupun penilaian kebutuhan. Yang kedua yaitu membangun kolaborasi ke dalam rumusan guru mata pelajaran yang diharapkan kelas, orang tua, dunia usaha. Rumusan ini tidak lain dan pihak-pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan standar kompetensi kemandirian. Yang ketiga yaitu yang meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau kita lihat melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan, asesmen keberkelanjutan, rumusan kebutuhan. Yang pertama yaitu bidang layanan pribadi. Asesmen kebutuhannya yaitu kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Untuk rumusan kebutuhannya yaitu meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada bidang layanan sosial. Asesmen kebutuhannya yaitu saya belum bisa memiliki kepekaan diri dan sosial. Rumusan kebutuhan memiliki kepekaan diri dan sosial. Adapun bidang layanan belajar, asesmen kebutuhannya contohnya seperti saya merasa belum menemukan cara belajar yang efektif. Rumusan kebutuhannya keterampilan belajar efektif dan efisien. Kemudian ada bidang layanan karir. Untuk asesmen kebutuhannya, saya terpaksa harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah, kebutuhan hidup. Rumusan kebutuhan, kemampuan memperoleh penghasilan untuk biaya hidup. Yang kelima yaitu tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan konseling. Perumusan tujuan bimbingan dan konseling dapat merujuk pada SKKPD. Bisa kita lihat bersama-sama pada bidangan layanan pribadi, rumusan kebutuhannya yaitu meningkatnya kualitas ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan layanannya, peserta didik ataupun konseli dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk bidang layanan sosial, rumusan kebutuhan memiliki kepekaan diri dan sosial, yaitu tujuan layanannya untuk peserta didik ataupun konseli memiliki kepekaan diri dan sosial, serta dapat memahami pentingnya hidup bersosialisasi, serta dapat berperilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Untuk bidang layanan belajar, rumusan kebutuhannya keterampilan belajar efektif dan efisien. Tujuan layanan, peserta didik ataupun konseli dapat mengenal hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta belajar efektif dan efisien. Untuk bidang layanan karir, contoh dari rumusan kebutuhan, kemampuan memperoleh penghasilan untuk biaya hidup. Tujuan layanannya yaitu peserta didik ataupun konseli dapat memanfaatkan peluang kerja sambil sekolah untuk memperoleh penghasilan untuk biaya hidup sambil sekolah. Yang berikutnya yaitu yang keenam, yaitu menentukan komponen program. Komponen program BK meliputi yang pertama, komponen pelayanan dasar, kedua, komponen pelayanan responsif, yang ketiga, komponen perencanaan individual, dan yang terakhir yang keempat yaitu komponen dukungan sistem ataupun manajemen. Yang pertama yaitu layanan dasar. Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik ataupun konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pengejawatahan tugas-tugas perkembangan mereka. Yang kedua yaitu layanan responsif, merupakan layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang ketiga yaitu layanan peminatan ataupun perencanaan individual, merupakan layanan peminatan dan perencanaan individual, proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang terakhir yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dalam kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, bidang layanan.
Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, kedua sosial, dan karir, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat dipisahkan dalam setiap diri individu, peserta didik ataupun konseling. Yang pertama yaitu bidang layanan pribadi, merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, dan mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Yang kedua yaitu bidang layanan sosial, merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keselarasan hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu bidang layanan belajar, merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik ataupun konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan peserta didik. Yang keempat yaitu karir, merupakan proses pemberian bantuan oleh guru BK kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis, berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya, sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupan peserta didik.